Ya, selamat pagi, selamat bertemu kembali oleh karena kasih dan kebaikan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Di hari ini kita boleh bersyukur melalui pertolongan dan kasih setia Tuhan, kita bisa melalui hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita mau berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami. Bila kasih setia Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati kami, dan kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Berkati hamba-Mu dan berkati anak-anak Tuhan yang mendengarkan. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, puji nama Tuhan. Di pagi hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-31. Saya akan membacakan buat kita semuanya. Karena iman maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Di sini kita boleh belajar satu kebenaran firman Tuhan bahwa Allah sanggup mengubah. Ketika kita bertanya Allah sanggup mengubah kepada siapa? Tentunya kepada setiap orang atau setiap manusia yang dapat diubah oleh Tuhan. Dan di sini kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rahab. Ketika kita membaca Rahab, tentunya kita punya cara pandang sebagai manusia. Kita memiliki cara pandang sendiri. Cara pandang kita terhadap Rahab, tentu saja cara pandang kita pasti banyak yang mengarah ke hal-hal yang negatif. Bagaimana kita bisa memahami cara Allah bekerja di dalam kehidupan Rahab. Bagaimana Allah memperhatikan kebaikan Rahab. Nah, kalau kita lihat dari sisi manusianya, dia adalah seorang pelacur. Dia adalah seorang dari suku bangsa Kanaan, di mana dia ini jelas merupakan bangsa yang dibenci oleh Allah, karena bangsa ini adalah bangsa yang melakukan penyembahan berhala. Bangsa ini yang sudah diperingatkan oleh Tuhan jangan bergaul. Namun di sini kita bisa melihat bahwa Rahab juga adalah seorang yang menjadi pendusta bagi bangsanya, bagi pemimpinnya, bagi teman-temannya atau warga sekitarnya. Lalu kita juga melihat di sini Rahab juga menipu orang-orang yang ada di sekitarnya ketika dia menyambut para pengintai-pengintai tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Rahab tentu saja adalah seorang yang disebut pengkhianat, yang membantu para penerobos yang masuk dari kotanya, dari orang luar yang masuk ke dalam bangsanya. Dia lindungi, dia berikan kesempatan untuk tempat keamanan buat para pengintai-pengintai tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat dari sisi manusia, Rahab adalah orang yang tidak ada baiknya, tidak ada hal yang bisa kita ambil positifnya di dalam kehidupan Rahab. Namun di sini kita mau melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Rahab, kita bisa melihat bahwa bentuk perhatian Rahab ini ternyata dapat menjadi perhatian dari perspektif ilahi, di mana Allah melihat apa yang dimiliki oleh Rahab itu adalah dia telah menumbuhkan rasa takutnya, dan dia percaya kepada Allah yang benar, yaitu di dalam Allahnya orang Israel. Ketika Rahab melihat satu peristiwa yang terjadi, di mana ada satu peristiwa yang terjadi di mana kota Yeriko diruntuhkan oleh pujian dan dilakukan oleh bangsa Israel, ini mempengaruhi imannya. Dengan kata lain, Rahab ini memiliki sikap yang luar biasa ketika dia mendengar satu peristiwa kota Yeriko dihancurkan bukan dengan peperangan tetapi dengan pujian atau dengan sorak kemenangan kepada Allah. Inilah yang membuat satu hal yang sangat luar biasa. Rahab mendemonstrasikan imannya kepada Allah Israel. Meskipun dia memiliki latar belakang belum mengenal Allah, namun dia bersedia menjadi bagian dari perjanjian Allah. Dia mau menerima dan percaya kepada apa yang dia yakini. Di sini kita bisa melihat bahwa penulis Ibrani menuliskan bahwa Rahab memiliki sikap menyambut para pengintai,
orang-orang Yahudi merupakan satu tindakan yang melawan pemikirannya, melawan nasionalismenya, melawan tindakan yang umumnya dia lawan dan dia berbuat sesuatu yang nyata, dan itu sudah dilakukan oleh Rahab. Nah, di dalam kehidupan ini kita bisa melihat bahwa runtuhnya tembok Yeriko adalah satu bukti Allah Israel adalah Allah yang luar biasa, yang menyebabkan Rahab menjadi orang yang percaya dengan Allahnya Israel. Responnya Rahab menikah dengan Salmon, yang pada akhirnya Rahab ini menjadi nenek moyang dari raja-raja di dalam bangsa Israel. Termasuk kita bisa melihat dalam silsilah dari Tuhan Yesus, di situ ada Rahab yang ada namanya tertulis di dalam Alkitab. Di sini kita bisa melihat bahwa Rahab merupakan lambang perubahan yang terjadi apabila seseorang percaya kepada Tuhan. Setiap kita yang percaya kepada Allah pasti akan mengalami perubahan. Perubahan yang luar biasa itu akan terjadi di dalam kehidupan kita, bagi kita yang percaya. Satu kenyataan bahwa Rahab percaya kepada Allah Israel. Satu sikap yang dimana dia yakini, dan disitulah kepercayaannya diuji dan dia melihat satu kebenaran yang diyakininya. Di sini kita bisa melihat apa yang menjadi persoalan setiap kita pada hari ini. Kita bisa belajar apa yang kita lakukan seringkali tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan keinginan Tuhan. Namun kita mau belajar bahwa tetapi apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam hidup kita, baiklah kita mau melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Usaha-usaha kita dalam hidup kita dengan benar tidak membuat kita ini menjadi baik di hadapan Allah. Tetapi kita mau belajar di dalam hidup kita, sudahkah kita ini percaya kepada Allah? Sudahkah kita ini memiliki kepercayaan yang sungguh-sungguh kepada Allah sebagai Raja yang benar dalam kehidupan kita? Seringkali kita ini kurang percaya kepada kuasa Allah. Kita seringkali kurang percaya bahwa Allah sanggup menyelamatkan di dalam hidup kita. Namun dari peristiwa ini kita bisa melihat Allah sanggup mengubah seorang perempuan pelacur yang melakukan penyembahan berhala, diubah oleh Allah menjadi orang yang memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Allah Israel. Demikian juga dalam setiap kehidupan kita. Kita pasti juga percaya bahwa Allah sanggup mengubah hidup kita. Allah sanggup hidup kita yang saat ini hidup di dalam ketakutan. Allah sanggup mengubah hidup kita yang saat ini mengalami keraguan-raguan. Saat kita saat ini mengalami keputusasaan, Allah sanggup mengubah apa yang menjadi persoalan di dalam hidup kita pada pagi hari ini. Iman meratakan jalan pada suatu hubungan yang benar dengan Allah. Ketika iman kita adalah iman yang salah, kita mau dikembalikan untuk memiliki iman yang benar kepada Tuhan Yesus Kristus, di mana Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita, yang membebaskan kita, yang sudah memberikan anugerah terbesar dalam hidup kita. Itulah yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Karena itu kita patut percaya dan kita mau mengakui bahwa Allah sanggup mengubah siapapun saat ini. Yang saat ini kita mengalami apapun yang kita hadapi, Allah sanggup menolong dalam kehidupan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini kita bisa meyakini bahwa Allah sanggup mengubah apa yang negatif dalam hidup kita menjadi yang positif. Biarlah kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini membuat kita semakin mempercayai Allah yang dahsyat, Allah yang sanggup bekerja, Allah sanggup memakai setiap kita. Apapun keadaan kita, apapun latar belakang kita, Tuhan sanggup mengubah kita dan Tuhan menjadikan kita menjadi anak-anak Tuhan yang dipakai oleh Tuhan seturut dan kehendak Tuhan.
Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Tuhan telah menyertai dan memberkati kami. Biarlah kasih setia Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati dalam segala aktivitas kami. Kami menyerahkan semuanya kehidupan kami di dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan tetap menyertai dan memberkati kami. Apapun yang kami kerjakan pada hari ini, biarlah untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.